Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Yang pertama ada modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, mari kita merefleksikan diri, kira-kira peran apa yang paling dominan kita lakukan kepada murid-murid kita. Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda zaman dengan kita. Mereka fasih dengan teknologi, mereka bisa dengan cepat menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Akan tetapi, mereka tetap butuh sosok pendidik. Peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai guru, tindakan yang perlu kita lakukan adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kita juga harus merefleksikan diri, ingin menjadi sosok guru yang seperti apa? Apakah ingin menjadi sosok guru yang memberikan energi positif untuk murid-murid kita? Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang berkolaborasi, apakah bentuk pembelajaran di kelas sudah membantu belajar murid untuk saling berkolaborasi, atau malah cenderung berkompetisi? Mari kita mengingat kembali keseharian kita di kelas. Apakah kita sudah menjadi sosok guru seperti yang kita kagumi dulu? Sudahkah kita menjadi sosok guru yang menyenangkan untuk murid-murid kita? Sudahkah kita berusaha beradaptasi dengan perubahan yang ada? Karena murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Sebagai guru, pastikan kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Maka, mari kita ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid kita. Untuk modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, karena murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Perlu diingat, pendidik tidak dapat menentukan akan hidup dan tumbuhnya murid. Jadi, pendidik menuntun murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid untuk dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Berikut ini adalah sistem pengajaran zaman kolonial. Pertama, meminta murid berdiri di depan kelas ketika lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Itu juga sistem pengajaran zaman kolonial. Kemudian, melakukan rankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Kemudian, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Itu adalah bentuk-bentuk atau sistem pengajaran zaman kolonial. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pengajaran kolonial hanyalah pendidikan rasio yang menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja, tanpa adanya pendidikan sosial, emosional, ataupun tanpa adanya olah rasa. Sedangkan yang diharapkan pada kurikulum merdeka ini bukan sistem pengajaran yang seperti itu, bukan sistem pengajaran kolonial. Sistem pengajaran yang hendaknya diterapkan pada kurikulum merdeka ini adalah
pendidikan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo dimaksudkan seorang guru harusnya bisa memberikan contoh yang baik pada murid-muridnya. Kemudian ing madya mangun karso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid-muridnya. Kemudian tuturi handayani, jadi seorang guru haruslah bisa memberikan dorongan untuk menjadikan murid-murid menjadi mandiri. Menjadi guru itu sangatlah menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang sangat dinamis seperti yang kita alami saat ini. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dulu dibentuk oleh guru-guru kita. Untuk menerapkan semua ini memang tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan. Sekian video aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar modul 1 dan 2 ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.